Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Edi Firmansyah dengan NIM 212410103020 dari Prodi Informatika kelas BASDAE. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tugas mengenai select dan order by di sistem basis data. Jadi langsung saja yang pertama mengenai select. Select itu apa sih? Select itu kan sebenarnya untuk menampilkan data tabel yang ada di suatu database. Jadi kita menampilkan setiap entity yang ada di dalam database tersebut. Namun select ini selain menampilkan secara keseluruhan, nantinya juga dapat hanya menampilkan beberapa kolom saja. Baik, mungkin langsung kita coba ke PostgreSQL-nya. Pertama kita buka database yang akan digunakan, yaitu Nodewin. Kita query tool. Oke, di sini kita akan membuat tampilan daftar ini nomor 4 bagian select, yaitu yang A. Tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Oke. Kita akan menampilkan tabel dari supplier. Jadi perintahnya yaitu adalah select kali from tabel, nama tabelnya atau nama entity-nya, tabel supplier. Oke. Lalu kita jalanin, kita pencet run di sini atau di shortcutnya yaitu F5. Nah, nanti akan muncul tabel keseluruhan dari entity supplier. Nah, tabel ini dari mana kita melihatnya? Kok ada entity supplier? Kan awalnya database ini memang sudah saya buat, lalu untuk programnya itu saya hilangin, namun tabelnya itu tersimpan di dalam skema tabel yang ada di database-nya. Nah, ini kalian bisa cek di masuk ke database-nya, lalu di skema ini, lalu di tabel. Nah, di sini akan tampil beberapa tabel yang telah dibuat. Oke. Ini select supplier sudah. Lalu yang kedua, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Oke. Sama yang seperti select ini, kita klik select dari from customers. Oke. Lalu kita jalanin. Nah, ini adalah value yang ada di entity dari customer. Oke, selanjutnya kita ke bagian B, yaitu select sebagian kolom. Nah, ini yaitu kita menampilkan hanya sebagian kolom saja dari sebuah entity database. Oke. Langsung saja, ini adalah tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Berarti kita akan menampilkan entity produk namun hanya kolom ID produk, nama produk, harga, dan serta stok. Oke. Kita masuk ke Postgre-nya. Lalu kita ini sintaks programnya yaitu select produk ID, produk name, sama unit price, units in stock from product. Lalu kita jalanin. Nah, dia akan menampilkan hanya sebagian kolom. Nah,
di keseluruhan tampil produk sebenarnya itu kayak begini. Nah, ini adalah keseluruhan dari tabel produk. Ada supplier ID, kategori, quantity, units in order, order level, discontinue. Nah, karena di sini hanya sebagian kolom dan kolomnya hanya kolom tertentu, yaitu produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock, maka yang ditampilkan hanya keempat kolom yang ada di database entity products. Nah, jadinya gini. Selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara. Oke. Di sini kita menggunakan program hampir sama seperti yang atas, yaitu select ID suppliernya, yaitu dengan nama supplier ID. Nama perusahaannya di tabelnya adalah company name, ya, asal negaranya yaitu country, dan kontak person ya. Kontak person di sini saya memakai kolom phone, yaitu yang menyimpan nomor-nomor dari supplier ID. Oke, kita jalanin. Nah, dia akan tampil seperti ini, hanya beberapa kolom saja, jadi begitu. Oke, sebentar, ini tadi bagian select, ini untuk select sebagian kolom. Oke, selanjutnya yaitu alias ini adalah kita mengaliaskan sebuah nama atribut di sebuah entity yang ada di database. Jadi misal nih, ini kan nama atributnya, atribut aslinya yaitu company name. Nah, ini kita bisa aliaskan, kita bisa rubah dengan nama lain. Misal nama company name ini kita ingin rubah menjadi sebuah atribut yang namanya itu nama perusahaan. Itu bisa, yaitu dengan menggunakan alias. Caranya yaitu di alias ini kita disuruh gini, tampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok semua barang dengan dagangan dengan nama kolom iProd, harga, stok barang dari tabel produk ya. Jadi ini select produk ID. Produk ID ini adalah nama awal dari kolom produk ID, lalu kita aliaskan menjadi nama lain yaitu ID produk, dan produk name ini kita aliaskan sebagai nama produk, dan unit price kita aliaskan sebagai harga, unit in stock kita aliaskan sebagai stok. Nah, alias ini itu tidak akan berubah selamanya nama yang ada di kolom entity tersebut. Ini hanya bersifat sementara. Oke, kita jalanin. Nah, ini dia sudah berubah. Yang awalnya produk ID menjadi ID produk, ID prod. Yang kedua produk name menjadi nama produk, unit price, unit in stock, harga, dan stok. Yang kedua yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta pesan semua. Ini sama seperti yang di atas. Jadi ini select supplier ID, company name, supplier ID kita aliaskan ID supplier. Oke. Jadi kita aliaskan juga ID supplier.
Lalu company name kita aliaskan sebagai nama perusahaan, country sebagai asal negara, founder sebagai kontak person. Lalu kita jalankan. Dia akan berubah. Oke. Alias itu hanya menggunakan format kode AS, yaitu alias. Oke, selanjutnya yaitu adalah yang D, penggabungan kolom. Oke, sebentar. Penggabungan kolom. Oke, penggabungan kolom ini maksudnya yaitu kita bisa menggabungkan nama dari atribut kolom 1 dan kolom 2 itu dijadikan satu, digabungkan. Misal nih. Oke, kita langsung saja. Tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Oke, berarti yang akan digabungkan nanti adalah kolom address, city, dan country. Dan setiap penggabungannya ini nanti dipisahkan dengan koma. Oke, langsung saja. Oke, ini kita select supplier ID, kita tampilkan supplier ID-nya, lalu kontak name, lalu kita aliaskan sebagai nama supplier, lalu address. Nah, penggabungan ini kita memakai sintaks seperti ini, yaitu tanda garis 2, lalu di dalamnya ada petik, dan di dalam petik itu kita kasih koma karena di soalnya itu address, city, dan country itu dipisahkan dengan koma. Oke, jadi di sini kita pisahkan dengan koma. Namun semisal hanya dipisahkan dengan spasi saja begini, berarti dia akan memberi jarak nama kolom 1 dengan nama kolom 2. Karena di sini koma, kita memakai koma saja. Ini address, terus lalu digabungkan city dan country. Lalu kita aliaskan sebagai nama alamat. Address, city, country ini kita aliaskan sebagai nama alamat. Lalu kita select, kita jalanin. Dia akan ini supplier ID, alamat. Nah, disinilah tempatnya. Address 4 address ini akan meliputi dari alamat ini akan meliputi dari address, city, dan country. Nah, ini 49 Gilbert ST, ini adalah addressnya. Lalu akan dipisah koma dengan city, katanya London. Lalu country-nya juga dipisah koma lagi, yaitu UK. Oke, ini dipisah. Jadi sangat terlihat di sini di setiap address, city, country nanti dijadikan satu di nama dan atribut baru lagi, atribut alias, yaitu alamat. Lalu di dalamnya terdapat address, city, country yang dimasukkan secara bersamaan, digabungkan, lalu dipisahkan dengan koma. PO Box 7893, kotanya yaitu New Orleans, negaranya itu USA. Oke, selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Nah, alamat lengkap terdiri dari atas ini. Oke, berarti di sini ada penggabungan beberapa kali, yaitu yang pertama
nama lengkap ini adalah alias yang nantinya alias ini menyimpan gabungan dari kolom title, first name, dan last name yang dipisahkan hanya dengan spasi. Nah, sedangkan di alamat lengkap itu terdiri atas gabungan address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Oke. Jadi programnya seperti ini. Select first name, lalu memakai kode sintak ini garis 2, lalu di dalam garis 2 itu ada petik, lalu di spasi, lalu last name buat gini lagi, lalu title, lalu kita aliaskan sebagai nama lengkap. Di alamat lengkap ini, alias alamat lengkap itu juga meliputi address, lalu koma city, koma country. Nah, jika dijalankan akan seperti ini. Dia akan menjadi satu, yang awalnya first name dan last name serta title itu kolomnya terpisah, ini sekarang menjadi bergabung. Nancy Davulis alias representative. Alamat lengkap ini dipisah dengan koma, sedangkan ini hanya spasi. Selanjutnya yaitu bagian E, yaitu kolom bertipe tanggal. Oke, kolom bertipe tanggal. Sebentar, kolom bertipe tanggal. Oke, di sini kita menggunakan modifikasilah kode E dengan mengubah format. Oh, ini berarti di sini select first name, ini first name dan last name digabungkan lalu dialaskan menjadi nama lengkap. Date ini dialaskan sebagai tanggal lahir. Lalu ini to char no date day month y lalu dialiaskan sekarang dari tabel employees. Nah, di sini terdapat dua mungkin code yang baru, yaitu to char serta no. Nah, to char ini kalau menurut saya yaitu itu digunakan untuk memformat tanggal. Biasanya digunakan untuk memformat tanggal. Nah, sedangkan no itu untuk menampilkan tanggal dan waktu sekarang ya. Jadi to char ini digunakan untuk memformat tanggal. Misal nih, kita langsung saja mungkin biar lebih gampang dimengerti, kita lanjut ke Postgre dulu. Kita salin yang tadi. Oke, ini to char now that daemon, yes, kita jalanin dulu aja. Kita run F5. Oke, di sini nama lengkap ya, ini tadi penggabungan kolom sudah dialiaskan. To char no that alias sekarang, ini adalah menjadi atribut sekarang. Nah, disinilah date, day, month, years. Nah, karena sebenarnya tipe data date ini yaitu biasanya itu menampilkan data tanggal atau data sebuah tanggal, bulan, dan tahun itu dengan berupa angka. Nah, karena di sini ada format function to char, nah maka dari itu dia itu memformat tanggalnya menjadi sebuah char atau karakter. Lalu di sini biasanya free day ini adalah hari, biasanya tanggal ya, ini menggunakan tanggal.
Lalu Mei ini adalah bulan. Biasanya kalau tidak menggunakan function to char ini, dia akan mendeteksi otomatis angka, yaitu berarti Mei bulan 5. Dia di sini seharusnya 5. Karena menggunakan to char, maka dia menjadi format karakter, yaitu terdiri dari berbagai karakter, yaitu Friday, May. Oke. Di sini modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal ini menjadi bulan ini diganti angka, dari hari ini harus angka, tahun ini harus angka, namun 4 digit. Oke, berarti ini angka semua, harus angka semua. Oke, kalau harus angka semua, simple sebenarnya. Meski tetap pakai to char tidak apa-apa. Ini kita ganti seperti ini. DD ini menggunakan 4 digit. Lalu kita ini jangan koma, kita pakai strip aja. Di sini langsung tampil, dia akan menggunakan format angka. Meskipun di sini itu char, namun dia tidak akan menggunakan karakter, namun dia akan tetap angka karena nantinya pemformatannya itu ada di sini. Tinggal kalian bisa menggunakannya nanti bagaimana. Semisal ingin digunakan sebuah karakter, berarti D ini kan bisa gunakan day. Ini bisa nanti akan berubah menjadi sebuah karakter. Friday 05 2022. Semisal D-nya ini kita buat angka. Terus ini kita buat karakter, bulannya kita buat karakter. Oke. Jadi gini, 27 Mei 2022. Oke. Simple sebenarnya. Oke. Lebih mana? Ini sama angka, nama, namun tahunnya 2 digit. Kalau tahun, jika kalian ingin menggunakan 2 digit saja, ini hapus saja, tinggalin 2 saja, maka dia akan mendeteksi langsung tahunnya hanya 2 itu hanya 2 digit tahun dari tahun. Semisal 4 ya 4. Oke, kita lanjut mengenai selisih tanggal. Di sini untuk menghitung sebuah selisih tanggal dari tanggal 1 dengan perbandingan tanggal 1 dengan tanggal 2, itu kita menggunakan sebuah fungsi yaitu X. Fungsi X ini memang diperuntukkan untuk menghitung selisih dari 2 tanggal pertama dan tanggal selanjutnya yang akan dihitung selisihnya menggunakan X. Namun di sini ada juga nih ekstrak ini buat apa? Ekstrak ini itu digunakan untuk mengekstrak bagian dari tanggal tertentu. Semisal kita ingin mengekstrak bagian tanggal dari bagian tahun dari sebuah tanggal, atau bagian bulan dari sebuah tanggal, atau bagian hari dari sebuah tanggal. Jadi gini, kita langsung saja mungkin kita lihat soalnya. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Oke.
kita masuk ke Postgre, selisih tanggal. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini dia programnya, code-nya yaitu select employee ID atau ID pegawai, lalu birth date, tanggal lahir, atau lalu kemudian ada hire date atau dengan nama lain tanggal mulai kerja. Nah, lalu di sini kita ekstrak tahun, ekstrak year, kita ekstrak tahunnya saja. Jadi nanti yang akan ditampilkan di atribut yang kita alaskan sebagai usia masuk kerja itu hanya tahunnya saja, tidak meliputi bulan sama hari. Nah, kemudian from X ini adalah X ini untuk menghitung selisihnya. Terus yang kita hitung selisih apa dengan apa. Nah, di sini yang kita hitung adalah hire date dengan birth date, berarti tanggal mulai kerja dengan tanggal lahir. Kita hitung selisihnya berapa, nanti akan masuk ke atribut yang kita aliaskan menjadi usia masuk kerja. Oke. Kita run. Nah, di sini ID pegawainya ini, tanggal lahirnya ini, tanggal mulai kerja ini. Nah, usia masuk kerja ini yaitu selisih dari tanggal mulai kerja dengan tanggal lahir. Di sini kedeteksi yaitu selisih dari tanggal mulai kerja dengan tanggal lahir yaitu 43 tahun. Jadi usia masuk kerjanya yaitu usia masuk kerja dari pegawai ID pertama itu adalah 43 tahun. Jadi begitu. Jadi untuk menghitung selisih dari kedua tanggal itu kita menggunakan function X. Lalu terlebih dahulu kita juga harus tahu apa dulu yang kita ekstrak nih. Apakah yang kita nanti ekstrak ke sini, ke usia masuk kerja ini itu tahunnya atau bulannya atau harinya. Karena di sini yang digunakan tahunnya untuk melihat berapa tahun sih selisih dari tanggal mulai kerja sampai tanggal lahir. Jadi kita ekstrak tahunnya saja yaitu year. Itu. Selanjutnya ada lagi ini, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang serta masa kerja sampai saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Berarti dari tabel employee, ya employee pegawai, isi pegawai sama seperti yang atas. Kita kasih dong. Nah, select employee ID pegawai, hire date, mulai kerja. Nah, ini di sini kita yang kita selisihkan yaitu masa kerja sampai saat ini. Berarti kita menghitung selisih antara tanggal mulai kerja dengan tanggal tahun sekarang ini, yaitu dengan cara hire date, kita employee ID kita alaskan sebagai ID pegawai, hire date sebagai tanggal mulai kerja, now. Nah, now ini kan tadi fungsinya yaitu untuk menampilkan tanggal di dan waktu sekarang. Nah, maka dari itu kita pakai function now dengan format date. Lalu setelah itu kita ekstrak tahunnya, karena nanti yang ditampilkan hanya selisih tahun, kita ekstrak tahunnya. Lalu gunakan from X dengan selisih yang diselisihkan yaitu tanggal sekarang now dan tanggal mulai kerja hire date. Lalu kita aliaskan sebagai masa kerja saat ini. Oke.
kita jalanin F5. Nah, di sini kelihatan ID pegawai 1, tanggal mulai kerjanya itu sekian, tanggal sekarang itu sekian. Nah, masa kerja saat ini itu sekian. Ini masa kerja saat ini itu selisih dari tanggal sekarang dikurangi tanggal mulai kerja. Jadi 2022 dikurangi 1992 itu akan melihat, dan kita tahu selisihnya itu berapa tahun. Jadi begitu. Oke, selanjutnya perhitungan antar kolom pada satu baris. Oke, bentar. Perhitungan satu kolom, perhitungan satu antar kolom, perhitungan antar kolom pada satu baris, perhitungan antar kolom pada satu baris. Oke, di sini tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price. Bintang ini yaitu dikali, kita bacanya dikalikan dengan unit price dari tabel order details. Oke, kita masuk ke sini. Lalu select order. Nah, yang diselect adalah order ID-nya, kolom order ID, lalu kolom quantity, kolom unit price, lalu kolom quantity dikalikan dengan unit price. Lalu hasil dari perkalian ini kita masukkan ke atribut yang kita aliaskan sebagai nilai di tabel order details. Dari tabel order details kita jalankan F5. Nah, ini order ID-nya itu 10248, kuantitinya itu ada 12, unit price-nya harganya itu ada 14. Lalu untuk nilai keseluruhannya yaitu quantity dikali dengan unit price itu sekian. Jadi nilai atribut nilai ini itu menampung dari kolom atribut quantity yang dikalikan dengan kolom atribut unit price, lalu masuk ke atribut kolom nilai. Jadi begitu. Lalu apa lagi, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Ini dari tabel produk berarti. Oke, kita lanjut ke Postgre-nya. Oke, di sini kita select product ID, unit price, lalu units on order. Units on order ini dikalikan dengan unit price, ya benar. Units on jumlah yang dipesan serta nilai barang yang sedang dipesan, harga unit, jumlah yang sedang dipesan. Jumlah yang sedang dipesan itu units on order, lalu nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Oke, nilai barang yang sedang dipesan berarti unit on order dikalikan dengan unit price. Nah, oke. Lalu kita masukkan penjumlahan ini kita masukkan di atribut yang kita aliaskan sebagai nilai barang yang dipesan. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia. Jadi semisal produk ID-nya, produk ID 1, unit price itu 8, ordernya 0, maka nilai barang yang dipesan itu 0, yaitu karena 18 kali 0 itu 0. Nah, jadi begitu. Sebaliknya dengan yang produk ID 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi begitu.
Jadi perhitungan antar kolom ini begitu, kita menggunakan ini, karena di soalnya ini menggunakan perkalian, kita disuruh mengalihkan quantity dengan unit price lalu nilai barang yang sedang dipesan, berarti ini unit on order dan unit price. Oke, selanjutnya mungkin ke H, yaitu order by. Nah, order by select produk. Nah, order by ini tempatnya yaitu di bawahnya select atau setelahnya select. Nah, berarti order by ini itu untuk order by ini itu untuk mengurutkan hasil query-nya berdasarkan kriteria tertentu. Nah, namun pengurutannya itu dalam pengurutannya itu tidak hanya menggunakan kriteria angka, melainkan juga menggunakan kriteria lain, misal varchar, date time, dan seperti itu. Tidak harus angka, jadi bisa karakter maupun date time, yaitu pengurutan. Nah, kita masuk dulu lebih lengkapnya kita ke Postgre terlebih dahulu. Oke. Bentar, ini kita copy yang ini. Bentar. Ini. Oke. Order by units on order. Ini adalah pengurutan. Sebenarnya order by ini meskipun tidak diberi order by, dia tetap urut. Dia akan acak dia. Order by ini acak karena dia masih belum tahu pengurut. Maaf. Kalau produk name, order by produk name, maka produk name ini akan mengurutkan dari yang kecil kalau nggak salah. Coba kita produk name. Nah, ini pengurutannya dari ascending atau huruf terkecil dahulu, yaitu dari A lalu B, C, D dan seterusnya sampai alfabet terakhir yang terbesar yaitu Z ini. Oke, ini karena di sini tadi kita pakai units on order. Kenapa di sini ini yang ngaca? Karena units on ordernya ini 0 semua, jadi bukannya tidak bisa diurutkan. Ini 0 semua, maka bingung karena ini 0 semua, jadi tetap begini. Nah, semisal yang kita ke ini order dulu unit price ascending. Banyak ya? Banyak. Ada yang ini dia terletak di paling bawah, urut 0 dari 0 terlebih dahulu, angka terkecil lalu ke angka terbesar 100. Nah, ini bisa. Lalu ketika kita ingin mengurutkan dari angka yang terbesar, kita itu bisa menggunakan function yang namanya descending. Nah,
descending itu pengurutan order by dari yang terbesar, sedangkan yang terkecil itu namanya ascending. Nah, itu bisa kita gunakan gini, ascending ini adalah pengurutan dari yang kecil. Sama aja sebenarnya tanpa ESC pun order by ini tetap mendeteksi secara otomatis pengurutannya itu dari yang terkecil. Nah, namun yang dari yang terbesar kita menggunakan yang namanya function descending. Kita jalankan. Nah, ini dia pengurutannya dari units on order yang terbesar, 100 terlebih dahulu, 80, 70 sampai yang ke terkecil. Di karakter pun begitu. Bagian alfabet kita lihat produk name. Nah, dari Z terlebih dahulu gitu. Lalu kembali lagi, oh ini ada yang namanya limit. Nah, limit ini buat apa sih? Limit itu untuk untuk mengambil atau untuk menampilkan, membatasi lah, intinya membatasi data yang ditampilkan itu limitnya berapa. Semisal nih, kalau masuk ke Postgre lagi, produk name-nya ascending aja, lalu kita limit 4 coba. Nah, ini dia hanya membatasi di 4 data selanjutnya lagi itu tidak ditampilkan karena batas dari limit yang ditampilkan itu hanya 4 data gitu. Jadi limit ini untuk membatasi data yang nantinya akan ditampilkan di data outputnya gitu. Oke, selanjutnya yaitu ini sorting 2 kolom. Kita mensorting 2 kolom I. Ini yaitu sorting 2 kolom. Sebentar. Oh, ini paling sedikit. Oh, ini mungkin tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan dan belakang paling besar. Oh, ini sudah sama seperti yang tadi. Oke, terlanjut. Berarti yang sorting 2 kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga RIN paling mahal. Oh, ini. Kita ke Postgre terlebih dahulu. Select product name. Kita menampilkan kolom produk name, unit price, lalu harga yang telah diberikan diskon 25%. Berarti harga yang telah diberikan diskon, unit price dikalikan 25%. Nah, 25% itu kita ngambilnya yaitu semisal ada 100 nih, 100%. Kalau kita ambil 25% berarti ada 0,75 nya ya, 0,75. Berarti mana tadi? Nah, dan harga yang telah diberikan diskon berarti yaitu unit price dikali 0,75 yaitu 25%. Lalu kita aliaskan sebagai harga diskon dari tabel produk, lalu tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Oh, berarti paling mahal berarti yang terbesar seharusnya. Harga real paling mahal berarti order by, product name, unit price, harga, kita lihat harga, lalu kita pakai function descending karena paling mahal atau paling terbesar lah
kita lihat yang select dulu, jangan ke ordernya. Nah ini dia harga diskonnya, ini unit price dikali 25% nya jadinya ini. Nah, lalu di sini kan ada order banyak, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi ini kita jalankan juga order banyak. Nah dia akan menampilkan harga diskon yang paling real paling mahal. Di sini yang teratas yaitu 29. Nah jadi harga paling mahal 39.000, lalu didiskon menjadi 29.000. Ini adalah harga real paling mahal 39.000 ya. Nah itu ya. Oke baik, mungkin sekian dulu video presentasi dari saya mengenai select yang ada pada sistem database, yaitu select ini untuk menampilkan sebuah data meskipun kita menampilkan keseluruhan data maupun hanya beberapa data saja yang ditampilkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.